Mbak Yunia, silakan ya. Mau duduk yang mana? Sebelah sini saja. Ini atau mau lesehan juga bisa. Sini aja. Ya. Oke. Senyamannya ya Mbak Yunia ya. Oke. Ini tadi dari mana? Dari kuliah sih Bu, tadi ada kelas pagi. UTS hari ini kebetulan. UTS ya. Di apa? Kuliah ini di Adibuana ya kalau nggak salah. Terus Saya juga udah cari data Mbak Yuniar ini. Ya, terima kasih ya Mbak Yuniar ya sudah menyempatkan datang ke sini. Saya bangga sekali, saya merasa senang sekali sudah disempatkan untuk Mbak Yuniar ke sini. Oke, selain berkuliah Mbak Yuniar, apa ini kegiatannya? kebetulan saya juga kerja. Kerja di mana? Kerja di daerah Juanda sudah di sana. Udah lumayan lama sih kerjanya. Kalau boleh tahu berapa lama Mbak Yuniar? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Dari awal semester sampai semester sekarang. Hebat sekali loh 2 tahun. Berarti kuliah sambil bekerja ya ini ya? Oke. Kalau boleh tahu kerjaannya ini apa Mbak Yuniar? Saya kerja di bidang kecantikan di salon gitu, tapi dia lebih dominan ke bulu mata sama kuku, nail art. Mengagumkan sekali ini ya. Berarti kalau saya besok kalau ada kegiatan acara boleh nih ke Mbak Yunia langsung ya. Oke, terima kasih ya Mbak Yunia. Terus Mbak Yunia ngomong-ngomong dengan datanya ke sini tentunya tidak akan membahas tentang nail terapis ini tadi kan ya. Pastinya ada hal yang ingin disampaikan ke saya ya kan. Pastinya ada hal yang mengganggu yang ingin disampaikan kepada saya karena juga kemarin waktu janjiannya ingin menyampaikan satu hal yang mengganggu di pikiran maupun di hati Mbak Yunia ya. Oke, kalau boleh tahu ini hal apa yang mengganggu Mbak Yunia? Jadi saya tuh punya problem sama teman dekat saya yang dimana saya tuh bukan tipe orang yang gampang sakit hati sebenarnya, dan bukan tipe orang yang gampang nge-cut off orang lain. Cuman saya ngerasa kalau kali ini tuh udah kayak terlalu berlebihan. Saya ngerasa kayak kesel banget. Terus saya ngerasa kalau saya nggak bisa mentoleransi lagi. Oke, kesalnya ini apakah Mbak Yuniar masih ingin menemuinya kah atau sudah kesal dan tidak terbendung kesalnya? Jadi Mbak Yuniar ada hal yang dilakukan mungkin? Nah ini karena saya terlalu merasa kesal ini tadi, akhirnya saya meng-cut off dia, yang dimana semua akses kita untuk komunikasi ini benar-benar sudah nggak ada. Tapi saya masih, semisal dia ngabari saya, maksudnya dia ingin klarifikasi, itu saya masih bisa mendengarkan, masih bisa menerima. Tapi untuk kita komunikasi lagi itu saya kurang, masih belum bisa. Oke, berarti Mbak Yuniar ini memiliki perasaan yang kesal yang tadi ya. Kesal yang menimbulkan Mbak Yuniar sudah tidak ingin berhubungan dengan temannya Mbak Yuniar ya. Dan meng-cut off itu tadi ya. Jadi Mbak Yuniar sudah tidak bermain lagi seperti dulu, tidak kumpul lagi gitu ya. Oke, kalau boleh tahu hal apa yang melatar belakangi perasaan Mbak Yuniar ini? Peristiwa apa dari semua itu? Jadi orang ini adalah teman dekat saya, yang dimana dia teman dekat banget, atau bisa dibilang dia sahabat saya. Ada suatu ketika dimana saya punya pasangan waktu itu. Saya punya pasangan, dan ternyata di belakang saya dia ada hubungan dengan pasangan saya. Baik,
sebelum masuk ke sesi berikutnya dan teknik yang akan saya berikan ke Mbak Yuniar, hal perasaan kesal yang Mbak Yuniar alami ini tadi karena disebabkan oleh sahabat ya, teman yang sudah dianggap saudara sama Mbak Yuniar ternyata memiliki hubungan dengan pasangan Mbak Yuniar ini tadi, yang membuat hubungan Mbak Yuniar dan sahabat Mbak Yuniar ini tadi renggangnya ya. Jadi sebelum masuk ke teknik yang akan kita sama-sama pelajari di sini nanti ya Mbak Yuniar ya, dan sebelum saya ingin menggali informasi lebih dari itu, izinkan saya untuk ini mengkonfirmasi Mbak Yuniar kalau bahwasanya di hari ini itu saya memiliki waktu hanya 30 menit ke depan. Bagaimana Mbak Yuniar? Bisa ya? Oh, dirasa nanti kurang ya Mbak Yuniar ya, kurang waktunya, atau Mbak Yuniar merasa sangat sempit untuk bercerita, bisa kita reschedule ulang ya. Tapi dirasa gimana? Sudah cukup? Cukup, saya rasa cukup. Dan juga saya ingin menyampaikan kepada Mbak Yuniar bahwasanya di proses konseling ini itu hal apapun nantinya, keputusan apapun nantinya itu berada di Mbak Yuniar. Jadi Mbak Yuniar yang berhak memutuskan, Mbak Yuniar yang berhak mau mengambil langkah bagaimana, seperti apa, itu ada di diri Mbak Yuniar. Saya di sini sebagai konselor hanya memfasilitasi saja ya jalannya proses konseling ini. Bagaimana, sudah dipahami Mbak Yuniar? Bisa. Oke, terima kasih ya Mbak Yuniar ya. Oke, balik lagi ke permasalahan Mbak Yuniar ini tadi. Mbak Yuniar adanya rasa kesal ya kan, kesal yang membuat Mbak Yuniar ini memblok atau sudah tidak ingin berkomunikasi lagi kepada teman Mbak Yuniar yang dulunya sudah dianggap seperti sahabat, seperti saudara sendiri, dan sekarang hubungan Mbak Yuniar dan dia itu renggang ya kan, karena adanya satu peristiwa yang tidak mengenakan yang membuat Mbak Yuniar tidak ingin berteman lagi dengan dia ya kan. Oke, dari sini menurut Mbak Yuniar bagaimana kalau perasaan kesal ini berbalik kepadanya, bagaimana? Maksudnya kalau dia merasakan apa yang saya rasakan gitu. Ya, yang mestinya kalimat yang akan saya katakan adalah itu yang saya rasakan dan itu yang saya alami ketika kamu melakukan itu pada saya. Lalu bagaimana perasaan Mbak Yuniar setelah Mbak Yuniar memblok nih, meng-cut off dia dan tidak tahu sama sekali kabar dia, tidak tahu kegiatan dia? Perasaan yang timbul dari Mbak Yuniar bagaimana? Sebenarnya lega, maksudnya saya bisa melepas satu orang yang menurut saya red flag. Tapi di sisi lain saya juga kesal, maksudnya ya ada rasa masih kesal lah. Ya, rasa kekesalan itu masih ada ya Mbak Yuniar ya. Jadi Mbak Yuniar belum melepaskan rasa kekesalan itu ya. Oke, dengan Mbak Yuniar memblok itu tadi, menurut Mbak Yuniar apakah hal tersebut membuatnya merasa senang, membuat seseorang itu merasa senang? Saya tidak tahu pasti ya, dan saya juga tidak mau tahu tentang perasaan dia gimana. Dia pun nggak mau tahu tentang perasaan saya. Oke, seperti itu. Baik, sekarang kita tarik juga kesimpulannya untuk menurut Mbak Yuniar ya kan. Menurut Mbak Yuniar, dengan Mbak Yuniar memblok ini tadi, tidak mengabari tidak menerima kabar dari dia, tidak mengerti dia ya kan, membuat Mbak Yuniar ini merasa menang atau merasa senang itu tadi. Kalau senang bukan senang, kalau menang juga bukan menang, lebih ke saya cuma nggak mau tahu aja, lebih ke bodo amat lah. Oke, dari sini perubahan apa yang ingin Mbak Yuniar
inginkan di diri Mbak Yuniar dari peristiwa tersebut? Saya cuma mau saya selesai, maksudnya setiap orang kan punya caranya sendiri ya Bu ya untuk meluapkan emosinya atau sekedar menyelesaikan masalahnya itu tadi, entah dia tetap mau berkomunikasi atau entah apapun itu, tapi saya hanya ingin selesai, saya hanya ingin apa ya, kalau bisa dikata kayak ya udah kayak ikhlasin aja gitu. Cuman saya benar-benar gak mau untuk kita ada komunikasi. Saya lebih mau ingin kayak ya udah selesai gitu, kayak nerima gitu. Oke, dari sini Mbak Yuniar ingin menerima ya kan, tidak ingin kayak meng-cut off itu tadi gitu ya kan? Kalau untuk cut off sih sepertinya akan tetap, cuman saya ingin perasaan dari saya tidak terima, terus masih marah, dan anggapannya rasa gak ikhlas ini tuh selesai, rasa dendam itu hilang. Sekarang saya ingin bertanya kepada Mbak Yuniar, apakah dengan meng-cut off ini tadi itu membantu Mbak Yuniar? Jawabannya tadi kan iya membantu ya kan ya. Oke. Sekarang saya ingin tanya kepada Mbak Yuniar, apakah Mbak Yuniar harus merasa selalu ingin meng-cut off orang apabila orang tersebut melakukan hal yang tidak Mbak Yuniar inginkan? Iya. Oke, kenapa seperti itu? Padahal kan orang tersebut tadi kan mempunyai hak untuk berbicara, untuk melakukan. Kenapa Mbak Yuniar ingin meng-cut off orang tersebut padahal orang lain jelas-jelas memiliki hak untuk melakukan atau bertindak sesuai hati mereka? Sebelum saya meng-cut off, saya akan saya akan memberi space untuk dia membela dirinya sendiri. Dan jika saya merasa bahwa itu bukan hal yang benar dari apa yang saya tahu dan saya lihat, saya merasa kalau itu benar-benar nyakitin saya akan mulai cut off orang tersebut. Oke, kalau menurut hal Mbak Yuniar itu adalah yang menyakitkan bagi Mbak Yuniar ya kan? Apakah orang tersebut tidak boleh bahwasanya mengatakan atau melakukan hal tersebut? Apakah orang tersebut ada unsur ketidakbolehannya bahwa orang tersebut tidak boleh melakukan apa yang Mbak Yuniar tidak inginkan? Apakah boleh? Apakah Mbak Yuniar ini bisa mengontrol seseorang tersebut untuk tidak melakukan apa yang diinginkan Mbak Yuniar? Sebenarnya kalau untuk mengontrol keinginan seseorang saya tidak bisa. Cuman di sini posisinya dia tahu saya, dia kenal saya, dan dari kasus ini dia tahu bahwa cowok ini itu bersama saya, yang dimana seharusnya kalau orang yang berpikiran normal dia akan merasa bahwa oke, harusnya saya ngasih jarak, ngasih space pada lawan jenis ini, yang dimana dia ada status hubungan dengan teman dekat saya. Oke, sekarang kita tarik lagi ya kesimpulannya ya. Kalau saya Mbak Yuniar punya pikiran yang sangat dan rasional ya kan, yang seperti Mbak Yuniar sebutkan ini tadi, apakah Mbak Yuniar harus menuntut untuk seseorang memiliki pikiran yang sama? Kan tentunya seseorang berbeda-beda pikirannya, jadi tidak mungkin dikatakan sama ya kan ya. Nah dari sininya itu, apakah hal tersebut itu mengganggu Mbak Yuniar dan Mbak Yuniar harus selalu dimengerti, orang lain harus memiliki pikiran sama dengan Mbak Yuniar? Tentunya tidak kan? Tidak kan ya. Oke, dalam memblog ini tadi tentunya apakah Mbak Yuniar berpikir bahwasanya Mbak Yuniar akan menang, akan merasa sudah puas kalau saya memblog dan tidak mengetahui kabarnya ini tadi?
Tentunya tidak kan? Tentunya mereka juga tidak akan memiliki pikiran yang sama, tentunya tidak akan itu membuat Mbak Yunia lega. Pastinya ada kekesalan tersendiri kan ya. Rasa belum ikhlas ini tadi, rasa yang perasaan kayak mangkel, terus kesal, tentunya masih ada kan ya. Oke, dengan memblok tadi, tentunya Mbak Yunia tidak akan tahu juga kan perkembangannya atau kesehariannya mereka bagaimana, terus apakah ini masih bersama atau tidak. Tentunya itu juga yang akan menjadi pertanyaan di diri Mbak Yunia ya kan, pastinya begitu, apakah ya? Dari sini untuk proses memblok tadi menurut Mbak Yunia bagaimana? Menurut saya sebenarnya tidak memperbaiki keadaan dan tidak akan merubah keadaan yang sudah terjadi. Baik, jadi tingkat perasaan Mbak Yunia ini kekesalannya turun. Jadi dari yang mengeblok ini tadi hanya apa yang ditampakkan? Rasa kesal aja atau kecewa aja? Kecewa, sedih, kesal, marah, semua jadi saja. Oke, dari mengeblok tadi turun ya kan untuk perasaan Mbak Yunia. Jadi sekarang kita akan fokus ke perasaan Mbak Yunia yang merasa kesal, marah ya kan. Oke, jadi pikiran rasional, pikiran yang sehat ini sudah muncul ya. Ya, saya berterima kasih sekali karena Mbak Yunia juga udah berhasil nih mengulik-ulik perasaan, mana yang dibuang, mana yang tetap ya kan. Oke, sekarang kita akan fokus ke perasaan kesal dan kecewanya Mbak Yunia. Oke, kebetulan sebelum itu waktunya kita juga udah mepet ya kan. Jadi kita akan fokus ke kesalahan sama perasaan sedihnya Mbak Yunia. Mau di mana? Di sesi ini berlanjut apa mau di sesi berikutnya Mbak Yunia? Sepertinya di sesi berikutnya saja. Oke, di sesi berikutnya sambil ini ya. Sebelum pertemuan kita di berikutnya 1 minggu ke depan, ini saya ingin meminta tolong kepada Mbak Yunia untuk nanti kan saya akan kasih Mbak Yunia pekerjaan rumah, tugas rumah ya kan ya. Jadi nanti tugas Mbak Yunia, perasaan kesal apapun itu yang terjadi pada saat Mbak Yunia dihianati atau dicurangi sama teman Mbak Yunia ini tadi, itu Mbak Yunia tulis ya kan ya. Nanti setelah kita bertemu di sesi selanjutnya itu Mbak Yunia bisa kasihkan ke saya di 1 lembar tulisan itu tadi. Lalu kita akan berdiskusi lagi bagaimana perkembangan dari Mbak Yunia. Apakah masih memblok ataukah sudah memblok itu tadi ya kan? Ataukah sudah tidak apa-apa ini kalau kalau tahu gitu kan ya? Atau Mbak Yunia masih tetap nih kalau misal tahu anaknya kayak nggak mau tahu aja gitu. Nanti kita akan cek perkembangan berikutnya di sesi berikutnya ya Mbak Yunia ya. Ya, saya berterima kasih sekali di sini Mbak Yunia sudah menceritakan, saya juga memahami bagaimana perasaan Mbak Yunia, rasa kecewanya Mbak Yunia. Terima kasih ya sudah datang ke sini. Saya berucap terima kasih sekali. Saya juga terima kasih karena sudah mau dengar waktu saya ngutarain ini tadi, rasa kesal saya ini tadi. Gak apa-apa ya Mbak Yunia, semoga Mbak Yunia bisa ini mengerjakan tugasnya dengan sangat baik dan semampunya Mbak Yunia ya. Nanti kalau ada kendala kita diskusikan di sesi berikutnya. Terima kasih. Nanti Mbak Yunia ini mau langsung pulang apa ada kelas lagi? Sepertinya saya mau langsung pulang. Oke, langsung pulang ya. Nanti hati-hati ya Mbak Yunia ya di jalannya. Rumahnya mana kalau boleh tahu? Saya ngekos kebetulan di Surabaya sini, di Siwalankerto. Oh, daerah Siwalan. Biasanya macet juga ya Bu? Ya, di tahun Pelangi. Iya, masih di situ ya. Pokoknya nanti hati-hati kalau macet. Pokoknya hati-hati ya. Musim hujan juga. Iya, betul ya tadi. Lumayan enak ya pagi tadi. Jujur. Tapi kalau udah hujan itu wes gopo ya. Iya, panas juga. Ya. Benar, mau saya antar? Boleh. Ayo silakan. Terima kasih ya Mbak Yunia. Iya.